Saya pikir persoal korupsi ini bukan soal milenial atau tidak milenial. Karena kita lihat dulu di awal di pemerintah, bukan di awal, ketika pemerintahan SBY ada kan yang tokoh muda ketua partai kan, nggak usah disebut lah, terlibat juga. Artinya harapan kita bahwa tokoh-tokoh muda akan lebih idealis, gitu ya, lebih berintegritas. Ternyata tidak juga. Dan justru menurut saya, menurut pengamatan saya bahwa politik kita di Indonesia sesungguhnya diatur di belakang panggung. Tentu saja satu apresiasi besar dari kita untuk kinerja pemerintahan Presiden Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama, Transparansi International coba melakukan kajian tentang persepsi korupsi di negara-negara anggota G20. Dan Indonesia masuk di daftar paling bawah bersama dengan Meksiko dan Rusia. Korupsi harus diusut tuntas hingga ke akar. Jangan sampai korupsi mendarah daging di negeri ini. Tanpa ada tindakan seperti hukuman, apalagi sangat berbahaya. Dampaknya jika anak muda sudah memiliki mental korupsi. Jangan sampai menjadi tradisi dan regenerasi budaya yang diwariskan sehingga tidak terputus. Bahkan pada generasi muda, hukum harus lebih tegas agar bisa memberantas pelaku korupsi. Selengkapnya di Boni Hargen kita akan membahas terkait terbuai harta Nur Apipah dinobatkan sebagai koruptor termuda. Terima kasih. Masih bersama Bang Emrus, Dr. Emrus Hiombing, senior saya. Kita akan mendiskusikan. Ini fenomena yang agak unik. Seorang perempuan muda, cantik, usia 24 tahun, terlibat di dalam kasus penyuapan bersama Bupati Panajam Timur Utara, Kalimantan Timur. Nah, ini mengejutkan kita semua, terutama kalangan milenial, para pegiat anti korupsi, karena di tengah kampanye besar-besaran keterlibatan milenial di dalam memberantas korupsi, justru kaum milenial terjebak di arus yang sama. Nah, kita lihat, apakah ini persoalan personal atau ini sebetulnya ada kultur sistemik, kultur institusi politik yang memang belum bisa diubah. Apakah kemajuan dinamika, paradigma, perspektif berpikir masyarakat belum sejalan dengan pembenahan birokrasi? Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, kita akan mendiskusikan ini dengan Dr. Emrus Hiombing. Ya, kita dengarkan dulu pandangan beliau. Terima kasih. Silakan, Bang. Baik, saya pikir persoal korupsi ini bukan soal milenial atau tidak milenial. Karena kita lihat dulu di awal di pemerintah, bukan di awal, ketika pemerintahan SBY ada kan yang tokoh muda ketua partai kan, nggak usah disebut lah, terlibat juga. Artinya harapan kita bahwa tokoh-tokoh muda akan lebih idealis, gitu ya, lebih berintegritas. Ternyata tidak juga, gitu ya. Bahwa persoalan korupsi seperti kata Bung Argen tadi mengatakan bahwa soal sistem, gitu ya. Jadi di mana ada sistem itu terjadi korupsi, maka akan terjadi tidak mengenal tua muda. Kenapa? Betul. Kalau orang yang tidak punya integritas kuku, yang muda butuh duit itu, gitu ya. Yang muda juga butuh, gitu ya. Karena bagaimanapun dia menunjukkan keberadaan dirinya dengan aksesoris, dengan kekayaan yang dimiliki, kan itu persoalannya. Sehingga orang-orang yang semacam ini belum selesai dengan dirinya, sekalipun tua. Ada loh yang sudah tua banget, koruptor, gitu ya. Padahal kalau kita pikir orang yang sudah tua banget tidak melakukan lagi, sudah bau tanah kata orang. Tapi demikian juga generasi muda atau milenial. Karena kita melihat orang-orang milenial ini lebih idealis, kan begitu. Ternyata tidak juga. Oleh karena itulah, maka kultur politik, kalau itu para kaum milenial yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik atau partai politik atau bendahara suatu partai politik di daerah, bahwa memang kultur politik kita dibangun atas dasar top down, bukan bottom up. Terus terang saya mengatakan begini, kita ambil contoh, partai-partai yang baru berdiri sekarang bukan kehendak rakyat, kehendak para elit di atas membentuk, baru turunlah ke bawah. Cabang katakanlah DPD, DPC, DPD. Artinya apa? Bahwa mereka datang ke situ bukan karena idealisme. Sehingga bahwa partai-partai ini menjadi suatu
kekuatan daripada keinginan sekelompok orang tertentu, bukan karena idealis. Nah, muncullah atau akan adalah orang-orang yang masuk ke sana, termasuk orang milenial, masuk ke partai itu dengan tujuan apa? Mumpung lagi ada kesempatan. Bukankah orang pengurus partai misalnya di suatu daerah, dia seorang milenial, kan di situ ada DPRD, ada di situ kepala daerah, boleh jadi yang partai yang sama. Kan itu menjadi kesempatan mereka untuk melakukan suatu komunikasi politik di belakang panggung. Dan justru menurut saya, menurut pengamatan saya bahwa politik kita di Indonesia sesungguhnya diatur di belakang panggung. Bukan yang tampak kita lihat di permukaan. Karena acap kali orang yang tampak di permukaan yang mereka komunikasikan adalah idealis untuk rakyat dan kepentingan bangsa dan negara. Tetapi di belakang panggung mereka sangat transaksional. Saya melakukan apa, saya dapat apa. Jadi oleh karena itu, boleh jadi orang yang milenial ini juga bagian daripada perilaku koruptif karena dia menguntungkan. Saya baca berita terkait dengan nama yang disebut. Bukankah dia menjadi tanda kutip bendaharanya si pelaku korupsi menyimpan uang? Tidak mungkin itu tidak dia mendapat sebagian daripada proses tersebut. Pundi-pundi itu. Nah, oleh karena itulah saya terus terang melihat bahwa kaum milenial bisa saja terjebak di dalam korupsi karena memang tidak memiliki integritas yang kukuh, yang kuat, lalu masuk ke pusat kekuasaan atau pusat politik, di mana di situ sangat transaksional, sangat katakanlah bertukar kepentingan, sehingga ini menjadi pragmatis mereka. Salah satu bentuk pragmatisnya ya ikut serta di dalam dugaan tindak pidana korupsi itu. Saya terus terang mengatakan, disinilah kehebatan KPK. Menindak, melakukan tindakan yang tegas, OTT misalnya seperti itu. Luar biasa. Tidak peduli mereka siapapun itu. Artinya bahwa KPK tidak punya target siapapun, tetapi siapa yang diduga melanggar hukum, ada cukup bukti, langsung itu disikat, siapapun jabatan politiknya, termasuk di level pemerintah daerah maupun katakanlah menteri. Betul sekali, Dr. Emrus. Jadi memang KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly. Ketua KPK Pak Firly sekarang itu memang kita lihat meskipun di awal banyak resistensi, terutama dari orang-orang lama di birokrasi KPK maupun juga para aktivis anti korupsi yang punya relasi yang cukup baik dengan pimpinan KPK lama. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa dari hari ke hari kepemimpinan KPK hari ini justru semakin profesional. Dan kita akui. Cuman begini, Bang Emrus. Baik. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, indeks persepsi anti korupsi Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. 2019 kita di 3,77, meningkat dia sekitar 0,07 poin, 0,11 poin, itu di tahun 2020 ke 3,88. Ya, 3,88. Nah, tahun 2021 meningkat lagi dia di dia naik menjadi 3,88 ya 2021. 2020 dia 3,84 yuk. Ya, 3,84. Artinya dari tahun 2019 dia naik 0,07. Nah, peningkatan ini ternyata tentu saja satu apresiasi besar dari kita untuk kinerja pemerintahan Presiden Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama, Transparansi Internasional coba melakukan kajian tentang persepsi korupsi di negara-negara anggota G20. Dan Indonesia masuk di daftar paling bawah bersama dengan Meksiko dan Rusia. Ya, kita dapat ranking 37 dari skor 0 sampai 100. Ya, dan disusul ke bawah oleh Meksiko sekitar 31 dan Rusia 30. Nah, sebetulnya di mana sih letak hambatan kita di dalam meningkatkan sentimen anti korupsi di tengah masyarakat? Karena kalau kita lihat hari ini kan korupsi tidak hanya lagi perkara birokrasi tua yang kita anggap kurang profesional, tetapi korupsi juga sudah menjadi mentalitas yang menular. Ya, tidak hanya dari birokrasi, tapi juga menjadi sesuatu yang endemik. Dia masuk ke masyarakat, sehingga siapapun masuk ke dalam sistem politik, mau dia milenial, mau dia generasi X, generasi Y, toh juga bisa korupsi. Nah, di mana sih sebetulnya letak? Apakah ada satu langkah
sosialisasi, penyuluhan, kampanye yang sudah dilakukan oleh institusi anti korupsi yang betul-betul efektif sehingga bisa menekan ini laju pertumbuhan korupsi di Indonesia. Baik, saya pikir kita harus melihat bahwa persepsi publik kurang begitu produktif terhadap penanganan korupsi seperti Abang katakan tadi. Ada dua hal yang bisa kita melihat di situ. Bisa saja itu karena faktor kinerja daripada penanganan korupsi di Indonesia, tetapi yang tidak sering dibicarakan orang, tidak disadari oleh orang bahwa ada sekelompok tertentu mewacanakan ke ruang publik bahwa penanganan korupsi di Indonesia tidak baik. Dibangun sedemikian rupa. Artinya apa kinerja KPK selalu jelek di mata mereka. Nggak usah aku sebut nama LSM-nya. Gitu ya, ada itu. Begitu ada, dibangun sedemikian rupa, terus diwacanakan terus, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi di kepala masyarakat bahwa tidak ada kinerja KPK. Itu yang muncul. Padahal kalau kita mau jujur, ada nggak prestasi KPK? Saya kira sudah disajikan oleh Ketua KPK kemarin itu. Terlalu banyak prestasi. Sangat terlalu banyak katakanlah pengembalian uang negara dan lain-lain sebagainya. Sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Nah, tetapi begitu dahsyatnya komunikasi di luar KPK sana, yang selalu kinerja KPK tidak baik, gitu ya, yang baiknya tidak pernah terkomunikasikan. Kenapa demikian? Karena penanganan komunikasi di KPK tidak terkelola dengan baik. Saya terus terang mengatakan, kalau boleh ini ditonton oleh teman-teman komisioner KPK, ganti itu ketua atau kepala bidang sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, ganti itu juru bicara udah agak bagus sekarang. Juru bicara yang kemarin setelah Johan Budi, ada itu kurang bagus itu, gitu ya. Baru kemudian saya nggak usah sebut nama lah, gitu kan. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena terus terang siapapun di KPK ini tidak boleh orang termasuk di juru bicara tidak boleh ada orang yang di pro pemberantasan maupun kontra pemberantasan. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka juri. Juri. Kalau pro seolah-olah dipaksakan nanti orang masuk proses, gitu ya. Tidak boleh. Nah, saya melihat bahwa di samping penanganan komunikasinya, saya katakan tadi sosialisasi dan pendidikan anti korupsi di masyarakat tidak jalan. Kemudian adalah bahwa kepala biro humasnya atau humasnya tidak melakukan kegiatan yang eksternal maupun internal. Kenapa saya mengatakan itu? Di internal misalnya, internal public relation dikenalnya. Betul sekali. Bukankah karyawan KPK ada yang mencuri barang bukti? Betul. Atau pegawai di sana? Bukankah ada pegawai di sana menjadi calo yang sudah diproses itu namanya R, gitu ya? Ada itu sedang diproses itu, gitu ya, yang dari instansi tertentu pindah ke sana. Nah, berarti pembinaan secara komunikasi, secara internal public relation tidak jalan. Kemudian demikian juga ke eksternal public relation. Saya mengatakan bahwa kenapa demikian? Mungkin itu pertanyaan lebih lanjut lagi. Karena orang yang menangani di sana bukan orang komunikasi. Itu harus diganti orang komunikolog. Sama halnya misalnya, Bang. Andaikan saya direktur penindakan di KPK, S1 komunikasi, S2 komunikasi, S3 komunikasi, pasti amburadul itu saya bikin. Karena saya nggak ngerti. Tetapi orang yang duduk di unit komunikasi, PR, atau katakanlah juru bicara, termasuk juru bicara presiden, kalau boleh harus komunikolog itu kepada Bapak Presiden sampaikan, gitu kan. Nah, jadi ini supaya terkelola dengan baik. Jadi begitu arus dari luar kuat sekali, kencang sekali, dan itu mempengaruhi opini publik, selalulah dikatakan tidak berhasil. Padahal, sebagaimana kita katakan tadi, kinerja KPK di bawah Firly Bahuri yang disampaikan kemarin ketika peringatan Hari Korupsi Sedunia, anti korupsi sedunia ya, itu saya kira disajikan sangat luar biasa. Keberhasilan itu pengembalian uang negara dan kemudian yang OTT dan prestasi, termasuk di dalamnya adalah pencegahan korupsi. Tetapi itu tidak terkomunikasikan ke ruang publik. Yang ditangkap yang ini, di samping lagi media punya framing lagi, gitu. Nah, mereka ini punya jaringan nggak ke media? Lalu kemudian punya framing, dan bahkan saya melihat ada kecenderungan penanganan komunikasi di KPK hanya persoalan bagaimana membuat rilis, menguasai bagaimana mendekati wartawan, memberitakan tentang hal itu. Padahal itu bagian terkecil daripada komunikasi itu. Oke, terima kasih Dr. Emers. Sahabat Boni sekalian, kebetulan sejak 2004 saya memang lebih banyak dulu mendalami soal isu-isu korupsi, kajian-kajian teoritis ilmiah tentang itu. Saya punya beberapa pengalaman berbicara dengan beberapa pelaku. Nanti saya ceritakan.
Tetapi pertama secara teoritis, sebetulnya kerangka korupsi yang umumnya terjadi di Asia Tenggara dalam satu kajian itu selalu merupakan kerja kolektif dari beberapa pelaku. Satu di dalam pemerintahan, ada di situ, kemudian ada relasi dengan orang bisa partai politik, bisa ormas, terus kemudian dengan pihak swasta, pengusaha biasanya, lalu kemudian dengan orang di dalam institusi hukum. Nah, konspirasi ini biasanya melahirkan satu produksi korupsi yang dahsyat. Dan kita bisa lihat itulah dalam kasus-kasus dulu, misalnya kasus Gayus Tambunan kemudian ada beberapa kasus besar lain yang membenarkan teori ini. Dan yang menariknya Bang Emrus, satu kali saya ada di satu negara tetangga beberapa bulan sebelum COVID, dan saya ketemu satu pengusaha Indonesia dan dia bercerita banyak. Saya berpikir bahwa dia datang ke negara itu untuk berjudi, kasino. Kita ketemu di satu warung lah. Lalu dia mengatakan, "Mas, jangan dikira saya main kasino loh, saya masuk kasino. Lalu saya harus melakukan pembayaran, transaksi kepada salah seorang pejabat yang memang punya hubungan di dalam kontrak bisnis yang dia jalankan." Lalu saya bilang, bagaimana caranya? Ya saya harus serahkan itu kepada kasinonya, manajemen kasino nanti akan memberikan uang itu kepada si penerima dalam bentuk apa? Kemenangan. Jadi si penerima dana dia akan berpura-pura main kasino di situ, lalu dia dapat jackpot besar, lalu diumumin besar-besar. Hari ini pemenang terbesar Mr. X sekian juta dolar misalnya, atau sekian ratus ribu dolar. Nah itu sebetulnya modus untuk penyaluran uang-uang suap, uang-uang korupsi. Jadi nanti dia bersangkutan terima, potong pajak, dan masuk ke Indonesia, uang itu menjadi legal. Karena uang menang korupsi. Nah, tinggal bayar pajak kiri kanan segala macam. Nah, modus-modus macam ini tentu tidak mudah. Dan artinya saya mau mengatakan bahwa pengungkapan kasus korupsi oleh KPK ini suatu kerja besar. Kerja besar, kerja serius, dan melibatkan banyak institusi, termasuk komunitas intelijen tentu saja. Jadi kita harus apresiasi lah. Kalau dari waktu ke waktu makin banyak ditangkap, bahwa koruptor memang banyak, karena sekian puluh tahun negara ini dikuasai oleh koruptor. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK adalah penangkapan demi penangkapan, itu sebetulnya sangat signifikan pengaruhnya terhadap perbaikan keuangan negara tentu saja. Dan juga saya kira yang paling penting suara oposisi ini kan memang harus bertentangan. Tetapi oposisi mungkin agak lemah di dalam memahami bahwa penangkapan-penangkapan ini itu tidak menunjukkan bahwa memang korupsi meningkat, enggak. Tapi sebetulnya karena korupsi sudah menggurita sekian puluh tahun, dan sekarang upaya penangkapan itu mencerminkan bahwa memang satu demi satu ini gunung es ini kita bongkar nih, bongkahan gunung es ini kita bongkar. Ya, jadi bukan kesalahan Presiden Jokowi bahwa koruptor hari ini banyak ditangkap karena korupsi meningkat, bukan. Karena memang ada satu gunung es besar korupsi yang selama ini didiamkan. Dan sekarang kita bongkar satu-satu Dan harus sejalan sebetulnya dengan pembangunan budaya politik masyarakat. Masyarakat harus lebih aktif, lebih proaktif di dalam melakukan pengawasan, menjadi supporting party lah. Jadi pihak yang mendukung, maka perlu ada informasi-informasi, laporan-laporan independen dari masyarakat. Kalau ada dugaan korupsi, ada pantauan, media harus juga terdepan di dalam membuka, mensosialisasikan, memberitakan dugaan-dugaan korupsi. Karena dengan begitu nanti kerja anti korupsi itu makin efektif. Ya toh Bang? Baik, ada tambahan sedikit. Kalau memang kita katakanlah sebagai mengurangi atau meminimal perilaku korupsi di institusi pemerintah gitu ya. Saya melihat bahwa setiap kementerian ada yang dikenal dengan inspektorat. Inspektorat Jenderal ini kan melakukan pengawasan pembangunan yang ada di kementerian. Tetapi mana mungkin mereka bisa mempunyai power karena dia di bawah menteri. Sementara perilaku korupsinya ada oknum menteri. Betul sekali. Jadi sehingga sebagai fungsi pengawasan oleh inspektorat boleh saya katakan mandul ketika pengaruh menteri ada di dalam. Bisa saja yang melakukan korupsi itu pada level eselon 1 atau eselon 2, tetapi dia punya kekuatan relasi dengan menteri. Nah, untuk itu saya kira kalaupun nanti ke depan ada reshuffle, ini kesempatan yang baik Bapak Presiden, saya mengusulkan supaya ada kementerian inspektorat. Jadi semua inspektorat itu satu kementerian, sehingga punya kemampuan
punya gigi untuk melakukan kontrol di seluruh kementerian. Jadi bukan subordinat dari menteri lagi. Karena kalau itu di subordinat tidak ada relatif tidak ada manfaatnya. Nah, untuk itu kalau dikatakan itu apa menambah jabatan, iya. Tetapi apa menambah anggaran, tidak begitu. Kenapa? Pegawai negerinya sudah ada di situ semua. Tinggal menarik saja bagian daripada inspektorat. Betul. Nah, kalau misalnya Bapak Presiden melakukan reshuffle, baru ada kementerian, inspektorat atau apapun namanya yang melakukan pengawasan secara keseluruhan langsung di bawah Presiden. Saya pikir ini akan legacy bagi Bapak Presiden di sisa masa jabatannya yang kurang dari 3 tahun lagi ke depan. Demikian. Terima kasih Dr. Emrus. Ayo mungkin ada tambahan. Ya, Bang, saya mungkin mau bertanya terkait anak muda nih, milenial yang memang akan ikut serta dalam terlibat gitu di dalam perpolitikan itu. Kiat apa saja sih yang harus jadi pertimbangan ya? Sekarang kan banyak yang koruptor sendiri, yang kemarin Nur Apri ini memang dari partai yang memang banyak gitu yang korupsinya gitu, Bang. Apakah itu juga harus jadi pertimbangan untuk anak muda ketika akan menapaki di dunia perpolitikan itu? Apa saja kiat-kiatnya yang harus dipertimbangkan atau dilihat dulu gitu? Baik, saya pikir pertanyaan yang sangat bagus ya, dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Alangkah baiknya tokoh-tokoh muda ini jangan dicangkokkan karena ayahnya, karena ibunya, atau karena penyandang dana di partai politik. Boleh jadi loh, di partai politik itu ada pemegang saham tanda kutip. Pemegang saham itu yang mengatur partai politik, yang mengatur demokrasi. Atau boleh saja yang punya kekuasaan itu mereka yang punya katakanlah pendiri, atau katakanlah dia punya pengaruh. Sehingga orang-orang yang dekat dengan dia, bisa itu karena anaknya atau karena faktor katakanlah kekerabatan lain, itu harus kita tiadakan. Biarkanlah generasi muda masuk menjadi kader dari bawah, bukan karena cantolan. Misalnya contoh, bukankah di Amerika Serikat ayahnya presiden, berikutnya anaknya menjadi presiden, tapi bukan karena cantolan, memang berkarir dari bawah sebagai kader partai berjuang. Betul. Nah, yang kita lihat, yang tampak ke permukaan, bukankah ada tokoh-tokoh muda karena ayah dan ibunya sudah di atas seperti itu gitu ya. Jadi ada semacam tanda kutip dinasti politik di tingkat pusat maupun di daerah. Ini terus terang ini menjadi tanggung jawab partai politik. Untuk menurut saya boleh saja anak dan saudaranya masuk, tapi marilah berkader, bermulai dari bawah. Mereka tahu persis. Jangan-jangan misalnya katakanlah yang generasi muda ini belum tahu dia proses legislasi, belum tahu ideologi partai, belum tahu bagaimana demokrasi substansial. Tiba-tiba duduk di posisi itu. Apakah dia itu dalam konteks proses politik baik di DPRD atau apa? Pelengok-pelengok gitu kan, pokoknya tinggal ngikutin saja gitu kan, duduk, datang, apa tanda tangan dan lain-lain, ngikutin apa perintah daripada ketua fraksi. Kan tidak boleh seperti itu. Dia harus punya inisiatif. Kenapa? Karena dia adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Jadi ketika generasi muda atau siapapun menjadi DPRD, menjadi DPR pusat misalnya, dia bukan wakil partai, bukan Dewan Perwakilan Partai, bukan. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia representasi dari rakyat. Tetapi apakah dia manut dengan kekuasaan yang ada di partai? Iya, ini yang harus dirombak. Jadi di partai politik itu harus ada demokrasi seperti Bang Boni katakan tadi, substansial. Dan kemudian harus diberikan yang punya hak suara itulah yang bersuara. Bukan karena kekuatan logistik atau kekuatan-kekuatan lainnya. Demikian. Baik, luar biasa yuk. Saya kira itu karena begini. Kaum milenial ini kan sebetulnya saya apresiasi Bang. Saya apresiasinya dalam beberapa hal bahwa ini generasi yang coba mempertanyakan seluruh tatanan nilai lama. Betul, setuju. Mempertanyakan seluruh peranata-peranata sosial politik yang lama. Setuju. Makanya saya bilang ini sebetulnya masyarakat post institusional. Masyarakat yang coba mencari kebenaran yang lebih dalam. Dia coba menembus segala kemunafikan rekayasa institusional. Baik. Jadi generasi yang berorientasi pada kebenaran. Tetapi yang menjadi persoalan kan kemudian saat yang sama juga kebangkitan teknologi internet, lalu kemudian muncul budaya post-truth society, masyarakat hoax, masyarakat fitnah, dan orang kehilangan referensi di situ. Tapi sebetulnya masalahnya bukan di generasi milenialnya, tetapi di si pemberi informasinya. Memang disitulah kelemahan kaum milenial, yaitu kurang bersemangat di dalam mencari referensi-referensi yang kredibel, yang kuat. Nah, maka generasi milenial itu cenderung
enggan membaca buku yang tebal-tebal. Betul. Tetapi lebih senang menonton video-video singkat. Ya. Atau ya mereka lebih gemar menonton seperti podcast seperti ini. Betul. Ya, ketimbang duduk di kamar dan membaca dokumen-dokumen yang tebal, sejarah-sejarah yang panjang. Nah, tetapi sekali lagi kita lihat sisi positifnya lah. Bahwa ini generasi yang coba menjadikan kehidupan sosial politik ini lebih humanis. Nah, maka disayangkan ketika ada kaum milenial yang terjebak di dalam sistem yang korup dan menjadi korup. Nah, tetapi kita percaya bahwa ini bukan cerminan kaum milenial. Kita tetap optimis bahwa kaum milenial harus yang terdepan di dalam melawan korupsi. Dan juga di dalam membela negara, membela bangsa di dalam segala gatra kehidupan kita. Ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan sebagainya. Karena ke depan negara dan bangsa ini ada di tangan kaum milenial. Jadi kaum milenial juga harus belajar menjadi lebih nasionalis, lebih patriotik, lebih berguna bagi kehidupan bangsa dan negara. Dan lebih mendalam membaca buku. Lebih mendalam lagi pengetahuannya, lebih kuat referensinya supaya ini menjadi generasi yang ajaib. Generasi. Terima kasih yuk. Sahabat Boni sekalian, kita akan bergeser ke tema berikutnya. Putra Presiden Gibran dan Kaesang dilaporkan secara bersamaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini fenomena apa sebetulnya? Terima kasih, kita akan sambung di segmen berikutnya. Tentu saja karena ini channel politik, kita lebih melihat bahwa ini tentu ada korelasinya dengan situasi politik kekinian. Bagaimana nama Gibran menjadi yang paling populer di dalam survei calon gubernur Jawa Tengah yang dirilis oleh Carta Politika. Saya kira kesimpulan-kesimpulan yang melompat seperti ini, jumping conclusion, ini akan lebih kental provokasinya ketimbang mencerdaskan. Dan memang tidak ada nuansa mencerdaskan publik di sana. Apakah kalau nanti publik melihat bahwa ini semua permainan, maka Gibran Kaesang akan mendulang dukungan. Betul, bisa mendulang. Karena political victim.